Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara diseminasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif dari apa yang telah saya pelajari di modul 1.4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat bagi diri kita dan untuk anak-anak kita di sekolah kita. Dan saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Telaga Bautung atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan diseminasi budaya positif. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, pengajar SMP Negeri 1 Telaga Bautung atas kesediaan meluangkan waktunya di dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi materi inilah yang akan kita bahas di beberapa waktu ke depan. Kita masuk pada materi pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif itu sekolah wajib menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir dan berinovasi dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin berkaitan dengan nilai kebajikan dan kontrol guru terhadap perilaku murid. Nah, sekarang kita coba sesuatu ya. Cobalah kita masing-masing mengepalkan salah satu tangan kita. Di sini Anda membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian rekan yang lain mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, kemudian menggelitik, bahkan menawari Anda sesuatu agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Saya minta kepada Pak Ulia untuk memegang sesuatu benda yang Bapak anggap paling berharga pada diri Bapak. Ya. Kemudian saya minta salah satunya yang berada di sebelah kanan saya untuk membujuk Pak Aulia bagaimana supaya dia bisa tergoda atau bagaimana bisa melepaskan barang yang dia pegang. Mungkin Pak Sugeng bisa membujuk Pak Aulia supaya Pak Aulia bisa bersedia memberikan apa yang dia pegang. Silakan Pak. Yang pegang apa Pak? Rahasia. Oh, rahasia Pak. Rahasia Pak. Ulun tidak perlu membujuk-bujuk nah Pak. Hanya mengulitik aja. Mencampurkan.
Tapi ada sensitif. Ya, boleh Pak, minta? Nggak boleh. Enggak boleh. Berharga benar ini. Berharga lah. Seberharga berapa Pak? Seberharga? Untuk mendengar barternya orang dulu. Oh, barter. Barter boleh, barter boleh. Barter pun nggak ada lawan duit Bang Pak. Apa? Emang nggak ada bisi duit lah. Apa ya Pak? Nah, ulun, itu kan yang hasil ya, ulun klik aja lah Pak. Jadi itulah tadi salah satu kegiatan cobalah buka di atas. Kemudian jawaban pertanyaan berikut, kenapa Anda membuka kepalan tangan Anda? Iya, Oh, ya. karena tidak ingin dikritik, Pak. Kemudian kenapa Anda tidak membuka kepalan tangan Anda? Karena ini adalah berharga bagi saya. Nah, di sini siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah saya atau teman saya? Saya. Ya. Jadi itu adalah salah satu tadi komitmen dari Pak Aulia, dia tidak akan membuka tangannya dan kontrolnya ada pada diri Pak Aulia sendiri, bukan pada Pak Sugeng. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu tergantung izin diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi Dr. William Gastrom menyatakan dengan teorinya bahwa guru tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid menolak. Kemudian guru terlihat mengontrol perilaku murid hanya jika murid mengizinkan dirinya dikontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol berulang. Murid akan menolak atau malah ketergantungan. Menggunakan kritik dan membuat bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kita lanjut. Disiplin positif. Nah, saya bertanya dulu, ada yang kita kan sudah pernah dulu mungkin mengerjakan ya tugas di PMM tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Jadi di sini disiplin positif adalah dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian disiplin positif pada dasarnya merupakan rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi setiap individu atau lembaga, perusahaan, sekolah atau organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Nah, di dalam di sekolah kita nilai kebajikan yang ingin kita capai adalah pelajar Pancasila. Di sini pelajar Pancasila itu terdiri atas profil pelajar Pancasila yang terbagi atas pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi siswa kita harus menggambarkan profil pelajar Pancasila dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Nah, peserta didik kita dia harus
mandiri. Kemudian bernalar kritis. Nah, peserta didik kita juga harus memiliki kemampuan untuk bernalar kritis. Kemudian kreatif, nah, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itulah yang ingin kita capai di dalam pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang mengakar pada anak didik kita. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, contohnya kita di sekolah kita, tujuan apa yang kita ingin capai. Kita di sekolah kita pasti kita akan menentukan tujuan peserta didik kita, apa yang tujuan akhirnya yang ingin kita capai. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi bertahan hidup ini di sini ada kesehatan, rumah, makanan, pakaian. Jadi bertahan hidup itu adalah mungkin kebutuhan dasar yang paling pokok ya. Karena dengan adanya kesehatan, kita bisa berbuat dengan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah, dengan adanya rumah kita bisa hidup dengan tenang di dalamnya. Kemudian makanan, dengan makanan yang tersedia maka kita bisa mengisi energi yang kita butuhkan. Kemudian pakaian, dengan pakaian yang ada kita bisa melindungi diri kita. Kemudian kasih sayang, rasa diterima. Di sini ada rindu, cinta, teman, keluarga. Ini juga sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Artinya kebutuhan dasar manusia yang paling penting juga, yaitu teman, keluarga, rasa cinta. Karena dari rasa cinta itu bisa menimbulkan sesuatu yang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya kita mencintai keluarga kita mencintai anak didik kita, teman, kita mencintai teman, sebatas teman ya. Kemudian keluarga kita. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini kita merasa ingin diakui oleh orang lain. Memimpin. Ya. Kemudian agresif, dihormati. Kebebasan. Nah, di sini ada mandiri, kemudian tidak terikat, kemudian ada pilihan, ada fleksibel. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini ada bermain, tertawa, liburan, bergurau. Ya. Ya, sekarang kita lanjut Bapak Ibu ya. Di sini ada salah satu kasus adalah Ibu Sabri, wali kelas 11 IPA 1, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Fajri. Beberapa kali Dewi telah datang dan mengeluhkan Fajri yang selalu meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Apa yang seharusnya Ibu Sabri lakukan? Apa alasan Fajri melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu cermati kira-kira apa yang harusnya Ibu Sabri lakukan? Apa alasan Fajri melakukan hal itu? Pak Sugeng mungkin? Mungkin kalau ulun sebagai guru yang menghadapi seperti itu. Ya, yang harus dilakukan Ibu Sabri itu adalah memanggil
Fajrinya, Pak. Kemudian Fajrinya itu dilakukan diskusi dari hati ke hati untuk mencari penyebab kenapa dia sampai melakukan itu kepada Dwi. Sehingga kalau ketika sudah alasannya didapat, kenapa dari Fajri melakukan hal tersebut kepada Dwi, maka Ibu Sabri bisa melakukan tindakan-tindakan yang memperbaiki perilaku dari Fajri, Pak. Terima kasih Pak Sugeng atas jawabannya. Jadi tadi sudah dikatakan pada Pak Sugeng bahwa memanggil Dwi, mengapa dia memanggil Fajri, mengapa dia melakukan hal tersebut. Ya. Jadi di sini kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Sabri sebaiknya mencari tahu alasan Fajri melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Fajri. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Fajri merasa lapar dan tidak punya bekal. Yang kedua kita melihat kasih sayang rasa diterima. Jadi di sini Fajri jadi pusat perhatian temannya. Mungkin dia mencari perhatian supaya dia dapat diperhatikan oleh teman-temannya. Kemudian penguasaan. Nah, di sini Fajri merasa hebat karena Dwi bisa menurutinya. Kemudian kebebasan. Di sini Fajri merasa bebas karena bisa berbuat semaunya. Kemudian kesenangan. Fajri senang dengan ekspresi Dwi yang kesal. Nah. Di sini kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan universal. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita masuk motivasi perilaku dulu. Nah, jadi Jan Egosen dalam bukunya mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi di sini kita melakukan motivasi ini karena kita hanya menghindari supaya kita tidak mendapat hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi di sini kita melakukan sesuatu karena kita mengharapkan imbalan atau sesuatu penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Di sini kita berpikiran bahwa kalau saya melakukan ini, saya akan menjadi apa. Kalau saya tidak melakukan ini, saya juga akan menjadi apa. Ya, coba kita lihat. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini dimotivasi oleh 2 motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Teori motivasi pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, dan yang ketiga yang seharusnya kita harus laksanakan motivasi ini adalah motivasi intrinsik. Disinilah dasar dari tujuan disiplin positif. Nah, di sini ada juga sebuah kasus Yusran kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri. Pada saat guru matematikanya, Ibu Hajar bertanya, Yusran menjadi gugup. Tak sengaja menjatuhkan HP-nya, menjadi gagap saat berupaya menjawab.
Temannya pun tertawa melihat Yusran yang bicara gagap dan terkejut. Ibu Hajar membiarkan Yusran ditertawakan teman-temannya dan malah meminta Yusran untuk maju ke depan berdiri satu kaki. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Yusran berdiri di depan kelas. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Ibu Hajar? Ya, tidak setuju ya. Kenapa tindakan Ibu Hajar? Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Jadi kalau kita melihat dari kasus ini, kita tidak setuju untuk melakukan di lingkungan sekolah kita. Kenapa? Karena ini adalah merupakan suatu hukuman. Ya. Jadi di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu termasuk identitas gagal, kemudian konsekuensi identitas sukses, dan restitusi adalah identitas sukses. Salah satu bentuk hukuman adalah peraturannya adalah kamu harus, murid membenci aturan, kemudian menyalahkan diri, murid merasa tersakiti, perilaku pasif, agresif, tidak nyaman untuk jangka waktu lama. Jadi itu adalah sebagian daripada hukuman ya. Kemudian konsekuensi, apa peraturannya? Nah, bisakah kau lakukan? Itu namanya konsekuensi. Murid hormat aturan, kemudian patuh pada aturan. Murid tidak nyaman, penguatan sementara, tidak nyaman untuk jangka waktu singkat. Kemudian restitusi, apa yang kita yakini? Apa solusi terbaiknya? Menghargai orang lain, menjadi disiplin, dapat penguatan, masalah terpecahkan, kemudian menguatkan untuk jangka panjang. Nah, di sini mari berlatih, membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman ya. Kemudian membersihkan lantai karena menumpahkan cairan cat, itu termasuk konsekuensi. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR, itu adalah hukuman. HP disita saat kedapatan menonton film porno, itu adalah konsekuensi. Mengganti buku paket sekolah yang dihilangkan, itu adalah konsekuensi. Nah, sekarang kita masuk posisi kontrol guru. Sebelum kita masuk posisi kontrol guru, kita lihat dulu di sini ada kuis. Kuis ini adalah nilai kebajikan universal. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di sini? Tanggung jawab. Ya, kita tampun dulu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Dilarang mengganggu orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit lebih awal. Ya. Komitmen ya. Menunggu antrian. Ya, dilarang merokok. Nah, sekarang kita coba lihat jawabannya. Jadi, kembalikan barang ke tempatnya itu adalah bertanggung jawab. Dilarang menggunakan narkoba itu adalah kesehatan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain adalah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit lebih awal adalah menghormati orang lain. Kemudian komitmen. Menunggu antrian, menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, menghormati orang lain dan kesehatan. Ya. Nah, sekarang kita masuk posisi kontrol guru. Di sini, apakah kamu tahu aturannya? Apa solusi yang kamu tawarkan? Apa yang kita yakini? Patuhi aturan saya atau awas, saya kecewa sama kamu. Bantu dulu ya, ini demi Bapak. Nah, di sini ada posisi kontrol guru ya. Nah, dari posisi kontrol ini kita bisa melihat
teori dari Diane Gosen, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Di sini penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Aturan dapat menekan murid lebih dalam. Kemudian pembuat rasa bersalah, membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah dengan keheningan. Kemudian teman, mengontrol murid melalui persuasif, mempengaruhi dengan humor dan candaan. Berdasarkan peraturan dan konsekuensi menggunakan data sebagai alat bukti. Kemudian sebagai manajer, mendorong murid-murid bertanggung jawab menentukan solusi masalah. Nah, selama ini marilah kita berkaca kembali ke belakang ya, selama kita belum mengetahui 5 posisi kontrol guru itu, kira-kira dulu kita berada di posisi kontrol mana? Ya. Nah, dulu kita mungkin masih berada di posisi pembuat rasa bersalah atau pada penghukum. Ya. Kemudian teman. Jadi sebelum kita mengetahui secara utuh 5 posisi kontrol guru itu, maka kita masih berada di situ. Nah, setelah kita mengetahui itu, marilah kita meningkatkan ke sebagai pemantau atau manajer. Kenapa sebagai pemantau atau manajer? Karena di sini sebagai posisi manajer itu menjadikan murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, di sini kita lihat ada beberapa pertanyaan ya. Kamu tahu akibatnya? Berarti itu adalah sebagai pemantau. Apa keyakinan kita? Itu adalah sebagai manajer. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu adalah sebagai penghukum. Tidak masalah, nanti ibu bantu, itu sebagai teman. Ibumu pasti sedih dengan kelakuanmu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang kita masuk keyakinan kelas. Nah, pasti di kelas kita masing-masing kita sudah membuat keyakinan kelas. Cuma apakah kita pada saat membuat keyakinan kelas itu, apakah kita sudah melibatkan semua warga kelas apa belum? Nah, jadi wali kelas mungkin sudah membuat keyakinan kelas. Tapi apakah wali kelas meminta aspirasi dari wali kelasnya sebelum membuat? Ya, pasti semua warga kelas harus terlibat di dalam membuat keyakinan kelas. Karena itu kita akan melaksanakannya dengan baik. Ya. Sekarang kita lihat. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Jadi, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu melihat, mendengarkan, dan mendalami tentang suatu keyakinan. Daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, di sini perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Bukan perbedaan ya. Ini peraturan kemudian dijadikan keyakinan. Dilarang merokok. Nah, berarti keyakinannya adalah kesehatan. Peraturannya dilarang membuli. Itu adalah menghargai.
datang tepat waktu, itu adalah disiplin. Kemudian jangan menyontek saat ujian, itu adalah kejujuran. Gunakan helm saat berkendara, itu adalah keselamatan. Nah, sekarang kita masuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kasus indisipliner ini adalah salah satu contoh kasus ya. Pada saat pembelajaran berlangsung, Pak Fauzian sedang mengajar PJOK di kelas 11 IPS 2. Karena ada kepentingan mendesak, Pak Fauzian hanya memberikan tugas untuk murid kelas 11 IPS 2. Saat teman-temannya sedang mengerjakan tugas, Sunarti hanya asik bermain game di bangku guru. Tiba-tiba Pak Fauzian masuk dan kaget melihat Sunarti bermain game. Pak Fauzian pun langsung menyita HP Sunarti sesuai peraturan sekolah. Jika Anda Pak Fauzian, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Nah, Bapak Ibu, kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh Pak Fauzian? Pak Aulia mungkin? Mungkin yang pertama saya lakukan, saya akan memanggil Sunarti, Aisyah. Ya. Saya akan menanyakan kepadanya apa alasan dia tidak mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Nah, kemudian saya akan menggali apa konsekuensinya jika Sunarti tidak mengerjakan tugas. Nah, terima kasih Pak Aulia. Itu tadi tanggapan dari Pak Aulia ya, bahwa Pak Aulia akan memanggil Sunarti, kemudian menanyakan kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar murid dapat menyadari kesalahannya, menjadikannya mandiri, kembali percaya diri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrol. Di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah bagian dari pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Kamu juga punya hak melakukan itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Seseorang akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan, teori kontrol. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Semua manusia punya kesempatan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Apa solusi yang kamu tawarkan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan seperti apa gambaran kelas yang kamu inginkan? Nah, itu tadi adalah langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Nah, terima kasih. Itu adalah pemaparan saya tadi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak dan Ibu yang lain. Silakan. Silakan Pak Sugeng. Ya, silakan, perlu penguatan. Oke. Ingin ini aja Pak, menanyakan aja. Kan tadi ada 5 teori kontrol yang menurut Bian tadi ada penghukum, kemudian sebagai teman, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer nggih. Nah,
Mungkin Pak Ihsan bisa menyampaikan strategi apa yang dapat Pian lakukan untuk ke rekan-rekan supaya yang rekan-rekan di sekolahan masih ada sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah atau teman, nanti bisa di posisi minimal yang seperti tadi katanya yang paling baik itu manajer gitu. Nggih, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di sekolah atau permasalahan dengan siswa. Nggih, mungkin strategi Pak Ihsan ke rekan-rekan seperti apa Pak? Nggih, terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Jadi dalam supaya teman-teman kita bisa melakukan pada manajer, maka kita melakukan pendekatan secara persuasif bagaimana menjelaskan kepada teman-teman bahwa kita tidak boleh lagi menggunakan hukuman untuk melihat kesalahan anak-anak kita. Jadi kita jangan lagi menghukum, kalau bisa kita mengarahkannya supaya tujuan kita bisa tercapai tanpa ada hukuman. Dan karena kalau kita menghukum anak-anak, anak-anak bisa minder dan perasaan percaya dirinya mungkin akan berkurang. Ya itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu Bapak dan Ibu. Saya ucapkan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk peserta didik kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terakhirnya ini